Pilkada serentak 2024 telah usai, dan Indonesia telah menyaksikan momen penting dalam perjalanan demokrasi, di mana ribuan calon kepala daerah bersaing untuk memperebutkan posisi strategis di berbagai wilayah, dari kota besar hingga pelosok desa. Dinamika politik yang panas sudah meredam, dan hasil quick count atau hitung cepat sudah keluar. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP babak belur menghadapi kekalahan mengejutkan dalam sejumlah provinsi strategis pada pemilihan gubernur kali ini. Calon yang dusung PDIP tumbang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Kekalahan ini membuktikan tentang pergeseran dukungan politik dan strategi partai di tingkat nasional. Melihat survei hasil hitung cepat atau quick count, Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan DPT tertinggi dimenangkan oleh pasangan Cagup Deddy Mulyadi dan Erwan, yang dimana Deddy Mulyadi adalah kader Partai Gerindra yang berhasil mengalahkan paslon JJ Ronald yang diusung oleh PDIP dengan selisih yang sangat jauh. Lanjut Provinsi Jawa Tengah, yang dimana provinsi ini digadang-gadang sebagai kandang banteng atau markas PDIP. Paslon dari kader Gerindra Ahmad Lutfi dan Taji Yassin unggul mengalahkan paslon PDIP Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi. Lanjut di Jawa Timur, paslon Hovifah Emil Dardak unggul dari Tri Risma Harini dan Gus Han, dan paslon yang dusung PDIP kalah secara merata di sejumlah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Lanjut di Banten, paslon Andra Soni yang berpasangan dengan Ahmad Dimyati unggul dari paslon Airin Rahmi dan Ade Sumardi. Lanjut di Sumatera Utara, paslon Bobi Nasution dan Surya unggul dari paslon yang diusung PDIP Edi Rahmayadi dan Hasan Basri. Kemudian lanjut di Sulawesi Selatan, Sudirman dan Fatmawati unggul dari Ramdan dan Azhar. Lanjut di Sulawesi Utara, paslon Julius Yohanes unggul dari Stephen Alfred. Sementara di Jakarta, paslon yang dusung PDIP Pramono Rano unggul dari RK Suswono. Dan di Provinsi Bali, Koster Giri unggul dari Mulia Pas atau The Gajah. Ketua Harian Gerindra Dasko mengungkapkan bahwa keberhasilan kemenangan yang diperoleh oleh kader Gerindra tak lepas dari kerja keras oleh paslon, partai pendukung, serta para relawan. Apa yang terjadi di banyak daerah, termasuk juga di Banten, adalah hasil kerja keras dari para calon yang diusung dalam pilkada dan juga kemudian partai pendukung serta organ-organ relawan tentunya. Rakyat di sana juga animo masyarakat terhadap calon pemimpin yang dicalonkan juga besar demikian. Atas kekalahan paslon yang diusung oleh PDIP di sejumlah wilayah yang strategis, pihak PDI pun merespon. Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Mencermati pelaksanaan pilkada serentak
DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi. Jawaban dari Bapak Jokowi atas tudingan PDIP. Buktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertanggung jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya Pak? Oh, saya nggak paham. Komentar dari Ade Armando, seorang dosen sekaligus politikus dari Partai Solidaritas Indonesia. Melihat dari kanal YouTube Cokro TV, saya percaya penyebab utamanya adalah mayoritas rakyat Indonesia sudah bosan, jenuh, bahkan marah dengan PDIP. PDIP harus mengubah gaya berpolitiknya. Mereka sudah terlalu lama merasa sebagai partai pemenang. Bu Megawati sudah terlalu lama menganggap dirinya sebagai pemimpin yang perintahnya wajib dipatuhi, yang meminta semua kader partai untuk menerima, diperlakukan sebagai petugas partai. Megawati menegaskan, bahkan seorang Jokowi pun bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. Nah, Megawati mengomel, menghardik orang-orang dan bahkan tokoh-tokoh yang dianggap seolah adalah para pekerjanya, bawahannya. Bagaimana dia mengomel terhadap sekjennya Hasto Kristianto, terhadap calon presiden yang diajukan Ganjar Pranowo, dan bahkan terhadap Presiden Jokowi dapat disaksikan rakyat, dan apa yang disaksikan rakyat itu membangun persepsi tentang PDIP. Hal terburuk yang dilakukan Megawati adalah perlakuannya terhadap Jokowi. jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita dan info menarik lainnya dari Omyo News.